Udah ya, ada Ya, Pak Erben, silakan Pak Oke. Erben, Pak Apiang. Oke, Saya suara dengerin saya aja sudah ya. jelas. Suara saya Ya, ada ya. ya silakan. dengar. Jadi begini kawan-kawan ya. Ya, Jadi Yang ya. keras. semua kisah yang ada di dalam Quran tidak ada hubungan dengan kisah yang ada di dalam Alkitab orang Kristen dan Ya, Yahudi. betul. Ya, Kenapa? Karena setiap kisah yang ada di dalam kitab saudaraku sangat berbeda, bahkan bertentangan kalau diteliti lebih detail. Itu dia. Jadi biarkanlah kalian punya kitab sendiri, Allah sendiri. Gak usah dikait-kaitkan. Karena di dalam Alkitab juga nggak pernah nyinggung-nyinggung baginda Muhammad. Nggak ada. Di dalam Iya. Alkitab kami juga tidak ada Allah SWT subhanahu wa ta'ala, tidak ada. Tetapi yang ada Allah Abraham, Allah Isa dan Yakub, Allah yang mengutus firman jadi manusia Yesus. Itu saja. Jadi cukup udah jelas itu. Nggak usah kalian pusing-pusing itu. Iya, kami nggak pusing kok, Pak. Kalau saya tuh nggak pusing. Untuk itu Bagus. nggak pusing. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kalian membuktikan bahwa kitab Anda itu sesuai dengan sejarah? Nggak usah kita lari kemana-mana. Dengan sejarah saja udah nggak bisa. Contoh, Isa. Siapa Isa itu? Apa sukunya? Bisa nggak dijelaskan? Maryam. Suku apa dia? Jelaskanlah. Bisa nggak? Nggak bisa kan dijelaskan kan? Ya. Coba. Pak Erben lanjut ya Pak Erben. Saya dengerin aja ya karena saya ada murid ya. Lanjut ya Tadi Pak Erben. Bapak tadi udah bilang. Bapak kan tadi udah bilang, Pak. Kalau di kitab yang Bapak yakini Isa itu nggak sama dengan di Al-Quran kan gitu kan Pak ya? Memang iya. Iya. Iya, ya berarti ya udah Pak, udah aman itu. Oh iya sudah. Sekarang pertanyaannya, siapa Isa yang ada di Quran kalian itu? Lahir tahun berapa dia kalau nggak dihubungkan dengan Alkitab? Oh, coba Pak. Ya, coba. Habib aja yang Kalian jelaskan. Oh, Pak. Silakan. Itu saya kurang keilmuannya di situ Pak. Coba Pak Baswedan nih. Ini Pak Baswedan ini Habib Pak. Pastinya jelas. Bukan masalah Habib di sini. Di Ya, sini ini masalah data. Habib. Ya, silakan Pak Iya. jelaskan siapa Isa yang ada di Al-Quran Pak. Enggak Pak. Silakan Bu Sri. Anaknya mana? Di sini aja sini. Buti di mute dulu Buti. Buti di mute dulu Bu. Coba. Oh, kalian kenapa? jelaskan dulu. Buti di mute dulu. Iya. Suaranya masuk. Iya. Enggak, anaknya di sini ya. Iya, Buti. Buti di mute dulu Bu. Ya, coba tolong jelaskan ya mana Pak gitu Pak siapa Bawes dia, dan katanya Habib. Iya. Itu aja. Coba kalian apa yang jelaskan. ya. Contoh ya. Coba kalian jelaskan semua para nabi yang ada di kitab kalian tanpa kalian kaitkan dengan kitab Yahudi dan Kristen. Betul Pak. Karena betul. setahu saya ya, kalau salah kalian bisa luruskan. Wanita satu-satunya yang ditulis di dalam kitab Anda itu hanya Maryam. Terus bagaimana kalian menjelaskan Ismail? Bagaimana kalian menjelaskan Nabi Ishak, Nabi Abraham? Siapa istrinya? Kalian bisa jelaskan enggak? Nanti kalian bilang hadis. Hadis itu ditulis sekitar 200 tahun sampai 300 tahun setelah baginda menyelesaikan perjuangannya di dunia. Kalian bisa jelaskan itu. Bagaimana kehidupan Islam 300 tahun itu sebelum ada hadis? Kalian jelaskanlah itu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian renungkan. Jadi daripada kalian para polemikus, saya katakan, asik menyerang, tapi nggak tahu yang diserang, tapi begitu kalian diserang, kropos, ompong-melompong. Coba kalian jelaskan dulu itu. Siapa Isa di dalam Quran itu? Kalian jelaskan dulu. Siapa sukunya? Tahun berapa dia lahir? Iya silakan. Saya kurang memahami itu. Jadi tadi harusnya ya yang mungkin yang lebih kompeten di itulah ya di bab itu. Saya itu masuk di sini tujuannya ya ingin silaturahim Pak. Hanya ingin silaturahim, ingin kita. Ya ini silaturahim diskusi ini. Aku hanya bertanya. Iya Pak. Saya nggak tahu Pak.
mohon maaf Pak ya, saya ini kurang paham Ya, di berarti Kak Oke, Bro itu oke. belajar, iya, belajar. iya, saya Belajar Pak, belajar. Nah, saya iya, saya saya kasih tahu belajar sama lagi. Bro ya, sama Bro. Kalau kalian kaitkan Isa di dalam Quran dengan Yesus di dalam Alkitab, perbedaan yang pertama beda suku, beda bapak dan mamanya. Kenapa? Karena Maryam, saudara Harun itu suku Lewi. Sedangkan Maria, ibu Yesus suku Yehuda. Nggak nyambung, ya kan? Baru Maryam, saudara Harun, dengan Maria, ibu Yesus, itu jarak hidupnya 1000-an tahun lebih. Bagaimana, kalau bertanya begini ya, bagaimana kitab Anda yang Anda klaim sebagai sempurna, tapi tidak bisa dibuktikan dengan sejarah? Itu baru satu topik. Baru nanti Anda bilang, sunat, apalagi banyak kali orang muslim ini bicara sunat. Satu kata sunat pun tak ada di Quran, bro. Jadi kalian sunat itu atas dasar apa? Ya walau alam lah. Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kalian tidak akan bisa jawab. Di situ. Kalau Bapak jawab sama apa bertanya sama saya nggak bisa jawab Pak. Tapi kalau Bapak mungkin bertanya sama orang yang paham di situ mungkin ya kayak sebenarnya kayak mungkin kasih contoh aja ada namanya Gus apa namanya itu dari ada namanya Gus Muafik. Gus Muafik itu dari Jogja. Itu mungkin beliau bisa lebih santun lagi cara menyampaikan itu dan nggak menyalahkan kok. Yang punya sampean enggak. Yang Aku sampean udah pernah, yakini juga. Ya, Iya, aku udah pernah tunggu, Pak. nonton Sebentar ya, Pak. langsung. Sebentar, Pak. Iya. Terus ditanya atau tanya lagi sama Habib Lutfi atau Lutfi bin Yahya itu. Beliau pun gitu juga sama. Kita nih di Indonesia ya nih sebetulnya artinya di Bapak Indonesia nih belajarnya sama artinya Bapak belajar sama yang tadi yang Bapak sebutkan, Pak. Gitu. Sekarang gini, itu tugas kalian. Siapa sebenarnya Isa itu? Yang kedua, Isa di dalam kitab kalian itu enggak mati. Penakut. Kalau di kami, Yesus itu mati, bangkit, mulia naik ke surga. Udah beda sekali. Nanti kalau kalian bilang, Injil sudah dipalsukan katanya. Pertanyaannya, kemana Allah? Kok bisa firmannya dipalsukan sama manusia? Apa lebih hebat manusia daripada Allah? Kan lucu. Saya nggak ada ngomong Injil itu dipalsukan ya Pak ya. Jadi untuk Ya di kitab kalian itu saya sudah banyak hadapi para polemikus. Sampai Pak hari Erben. ini polemikus. Iya. Pak Erben, tapi kalau saya baca di Al-Maidah ayat 117, Isa wafat itu, Pak. Nanti katanya, nanti dijelaskan nanti kalau datang. Wafat dia lagi. Artinya Isa yang mana tuh Pak? Coba Bapak Makanya jelaskan. saya bilang, makanya Isa yang mana itu? Udah Ya pernah itu, juga saya muslim, juga nanti bingung, kalau datang makanya. lagi. Jadi artinya gini, mereka bingung mengutarakan kebingungannya menjadi kebenaran kepada kita. Itu yang repot. Padahal di satu sisi dikatakan juga di Quran. Kalau kamu tidak tahu, kalau kamu ada keraguan, belajar kamu sama ahli kitab. Pertanyaannya, ahli kitab itu siapa? Kalau ada ahli kitab berarti ada kitabnya. Kalau ada kitabnya, di mana sekarang? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan ahli kitab, kitabnya sudah palsu, berarti Allah salah di situ. Kenapa salah? Masa Allah yang sempurna menyuruh manusia bertanya kepada yang punya kitab yang salah? Ini kan logika yang salah ini. Itu kemarin bikin si Juma lari itu dari Jum. Kutanya sama dia, ini konsekuensinya. Allah yang salah, Israel yang salah, kamu yang salah, atau baginda yang salah? Yang mana? Pastikan. Gak bisa dia pastikan. Ya itu tugasnya saudara-saudara muslim untuk menjelaskan ke kita. Mengapa Allah menyuruh saudara muslim untuk bertanya kepada ahli kitab? Siapa ahli kitab? Kitab apa punyanya ahli kitab? Oh, kitabnya udah palsu. Berarti di sini Allah salah. Kenapa? Allah menyuruh orang bertanya kepada orang yang sudah salah. Aku nggak habis pikir kalau kayak gitu cara berpikirnya. Silakan, kalian renungkan aja itu. Ya, Pak Agus Kapit. Pak Agus Kapit. Kita yang Nasrani ini hadir di YouTube ini untuk menjawab dari pihak Muslim sendiri ya. Bukannya kita mau mencampuri urusan Alkitab kalian, tetapi
yang Iya. saya pelajari ya, Al-Quran juga dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan Isa itu menjadi Jesus, dan Nasaro diterjemahkan menjadi Kristen. Secara tidak langsung dari pihak kalian sudah menyamakan antara Isa dan Yesus. Jadi kita ada hak untuk menjawab begitu, Pak. Jadi bukan maksud kami untuk mencampuri kitab kalian begitu, Pak. Jadi kita hanya menjawab dan mengcounter setiap argumen-argumen dari polemikus Muslim untuk menyerang Alkitab ketuhanan Yesus itu. Begitu, Pak. Baru kan Isa di Quran juga dengan di Alkitab beda. Isa nanti datang patahkan salib, bunuh babi katanya. Buat apa dibunuh babi? Di Tapi Alkitab Quran berbahasa Yesus Inggris itu Quran berbahasa Inggris Isa diterjemahkan Jesus, Pak Erben itu. Jadi iya, kita punya hak jawab. Iya, silakan. Iya, artinya begini ya. Banyak kali sebenarnya contoh. Kita bahas tentang hukum kurban. Hukum kurban di dalam pemahaman Yahudi dan Kristen dengan pemahaman Islam nggak nyambung, nggak ada hubungan. Makanya saya bilang, biarkanlah orang Muslim berkeyakinan dengan kitabnya. Nggak usah kalian serempet-serempet kitab kami deh. Udah, sebagai bangsa Indonesia kita hidup berdampingan, bertetangga, nggak masalah. Jadi gini, kita harus mengetahui perbedaan sebeda-bedanya tanpa membenturkan dan mempertentangkan. Itu tugasnya apologet di sini. Jadi saya harus membedakan apa perbedaan antara Alkitab dengan Quran, antara Yesus dengan Isa, antara Allah, Abraham, Ishak dan Yakub dengan Allah Yesus. Saya harus tunjukkan perbedaannya. Tapi bukan berarti jadi saya menjadi hakim buat kalian. Tidak. Saya hanya menunjukkan ini berbeda loh kita. Baru sekarang pertanyaan yang berikut. Dari perbedaan itu mana yang lebih logis, yang sesuai dengan fakta sejarah, mana yang bisa dibuktikan. Ya sudah, kembali saja. Dalam dunia dialog atau debat, ya sudah, pertanggungjawabkan kebenaranmu. Ku pertanggungjawabkan kebenaranku. Yo. Halo Bang Erben. Yo, halo. Halo. Oke, minta waktunya dulu. Pak Agus, saran saya Pak Agus, ya, karena kan Pak Agus kan ditanyakan banyak yang nggak tahu ini. Nah, saran saya Pak Agus tanya dengan ustadznya. Kalau gantikan dengan ustadz siapa yang bisa, kira-kira Nabi Isa itu apakah benar Nabi Isa itu sama dengan Yesus, Ibrahim itu sama dengan Abraham? Tanya aja kepada kiai apa ustadznya, begitu pertama. Yang kedua, saran saya supaya Pak Agus jangan jadi Islam hanya Islam begitu Pak Agus, harus belajar Al-Qur'annya itu betul-betul mendalami, ya, kemudian hadisnya dipelajari supaya lebih kuat Pak Agus. Seperti itu saran saya Pak Agus, supaya mantap. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya Pak Agus. Ya makasih. Saya mau bicara sama Pak Agus dan saya juga mau say thank you terima kasih sama Pak Agus. Bukan kita maksudnya mau mengejas Islam, tapi apa, Pak? terima kasih ya membawa kedamaian gitu maksudnya. Jadi walaupun saya ngelihat ilmunya Pak Agus ini luar biasa juga gitu, bilang nggak tahu tapi kita nggak tahu. Luar biasa dari Iya, Pak Agus ya kan begini Pak Agus. Kalau saya mengikuti Yesus itu jelas Pak Agus. Beda Yesus itu dengan Isa pengetahuan saya, karena Alkitab kita jelas Yesus itu berkuasa atas kehidupan dan kematian. Sorga dan neraka ada di tangan Yesus. Karena Yesus sendiri jelas, dia dasar silsilahnya jelas untuk meneruskan kerjaan sorga itu. Semua bangsa harus jadi murid Yesus. Kunci sorga dipegang oleh Petrus. Petrus itu murid Yesus. Dan sebelum Yesus disalib, jelas Yesus memberikan peringatan terhadap murid-muridnya. Jadi jelas perbedaannya antara Islam dengan Kristen. Kristen sudah dikasih peringatan tentang Yesus itu seperti apa, gitu. Bu Yuti bisa nggak dibuka Bu Yuti di Lukas Buti, halo? Di Lukas 22 ayat 11. Peringatan tentang Yesus gitu. Itulah Yesus itu sebenarnya Yesus yang sejati. Jadi di Islam itu sendiri nggak melakukan hal apa yang dilakukan oleh Kristen. Jadi Islam itu bukan meneruskan Yesus, dan Yesus yang diikutin oleh Islam beda dengan Yesus kita Pak, gitu. Jadi Isa dan Yesus itu beda. Kalau memang sama ya pasti diikutin dong apa yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Betul nggak Pak Agus? Betul. Ini Pak Hari. Iya kan? Nah, jadi jelas perbedaannya gitu. Jadi kenapa saya bilang Isa dan Yesus itu beda? Itu dasarnya Pak Agus. Makasih Pak Agus. Oke, aku kasih Pak Agus gini Pak Agus. Nanti Pak Agus baca saja Alkitab. Tanpa Bapak menjadi orang Kristen, nggak baca saja.
bandingkan cerita, kisah-kisah di dalam Alkitab itu dengan kisah-kisah yang ada di dalam Quran. Baru berdoalah Bapak kepada Allah yang hidup. Yang mana kisah ini yang benar? Karena tidak mungkin ada dua kalimat yang berbeda atau cerita yang berbeda yang diklaim berasal dari Allah yang hidup yang sama. Tapi berbeda, tidak mungkin. Pilih aja Pak, lihat nanti. Mana yang bisa Bapak pahami. Dan saran saya sama semua orang Muslim, kalian baca, perbandingkanlah antara Alkitab dengan Al-Quran. Silahkan. Saya sebagai apologet Kristen, saya punya Al-Quran, saya punya aplikasi Quran, saya punya Asbabul, saya punya tafsir. Ada kemarin orang Muslim tanya, kenapa orang Kristen kok ada di handphonenya, di laptopnya gini-gini? Kami seorang apologet, bukan asal bacot. Tapi kami berbicara atas data yang bisa kami buktikan, kami tunjukkan. Jadi Pak Agus pun begitu. Silakan Pak, baca aja Alkitab itu. Bisa di-download Iya, di Pak, handphone. insyaallah, iya. Download, Coba. baca. Bila penting Bapak baca runut mulai Kejadian. Atau mungkin kitab Injil mulai Matius, Markus. Sampai selesai Bapak baca. Supaya Bapak nanti ketika kita diskusi enak. Saya bisa pastikan sama Pak Agus itu ya. Semua kayak Juma itu sudah kuhadapi debat itu semua. Rata-rata mereka hanya tahu membaca, tapi tak memahami apa yang dibaca. Ketika kita arahkan mereka untuk membaca Alkitab itu secara teliti, ketika kita baca dengan teliti Alkitab itu kalimatnya, dengan konteksnya, baru mereka terdiam. Karena belajar Alkitab tidak seperti belajar Quran. Al-Quran bisa ayat 1, 2, 3, topiknya beda. 3, 4, 5, topiknya beda. 6, 5, 6, beda. Alkitab nggak kayak gitu. Setiap tulisan itu ada konteksnya di situ. Harus dipahami di situ. Jadi saran saya sama Bapak supaya semakin mantap, Bapak baca saja Alkitab. Bila penting Bapak sembahyang tahajud. Allah yang hidup, siapakah juru selamat yang sesungguhnya? Karena aku tidak mau binasa. Tolong tunjukkan. Dari semua ajaran-ajaran agama ini, pasti ada satu yang benar. Aku mau yang benar itu. Tolong ya Allah yang hidup, supaya aku keluar dari pemahaman-pemahaman. Silakan, nanti akan dituntut Roh Kudus Bapak. Bang Erben. Yo. Halo Bang Erben. Maksud saya gini dulu. Biar Pak Agus itu mantap dulu baca Al-Qur'annya, pahami betul-betul. Kemudian hadisnya itu dipahami betul-betul, dipelajari semua sampai hafal, sampai itu tamat ya, katam. Baru nanti dia baca Alkitab. Dia ingin cari tahu. Nah, itu. Nanti kalau dia baca Al-Qur'annya sendiri kan bingung sendiri dia. Tanpa kita kasih tahu enggak, bingung dengan Al-Qur'an itu. Sebab susah kalau nerap Al-Qur'an itu enggak bisa. Enggak bakalan makin kita pelajari. Iya, kan Al-Quran itu memang harus kita punya ilmu, banyak ilmu yang harus bisa untuk menafsirkan Al-Quran di situ. Aduh. Halo. Suaranya. Ya, ini maaf ada panggilan, ada telepon tapi enggak saya angkat dulu. Sebentar aja. Ya. Ya, silakan. Kalau saya angkat nanti jenengan merasa terganggu. Iya, silakan Pak. Iya, sebentar ya. Jadi untuk belajar Al-Quran, untuk menafsirkan Al-Quran itu enggak dari satu tafsir, Pak. Jadi seperti itu. Jadi makanya kalau kita dari orang yang Nahdlatul Ulama itu banyak ilmu yang untuk menafsirkan Al-Quran itu tujuannya kemana gitu, Pak. Jadi kalau untuk aku tadi pas yang Bapak bilang, saya harus belajar di ilmu kecil-kecil dulu lah, istilahnya seperti ilmu balaghah, mantik, nahwu shoroh, banyak Pak itu. Itu tujuan kata per kata, kalimat per kalimat, ayat ke ayat itu beda, ada penafsirannya gitu loh. Nah, jadi penafsirannya enggak seperti yang kita tafsirkan seperti di terjemahan itu tadi. Terjemahan langsung kita terang, enggak seperti itu. Tapi dia ada tujuan seperti itu. Baik Pak Agus, kalau begitu nggak perlu tafsiran yang dalam-dalam. Saya mau tanya aja. Nah, saya mau tanya aja satu aja itu. Ini yang kulitnya ini. Saya mau tanya, kenapa kok di dalam Al-Quran itu kok suratnya itu banyak surat-surat seperti sapi betina, seperti surat laba-laba, kemudian surat semut itu bagaimana? Nah, coba. Saya kenapa? Belum tahu itu. Saya nggak bisa jawab itu. Oh.
Itu Ya, mohon makanya maaf. kan Iya, mohon maaf, ya, Pak ya. ya. Iya, Iya. kenapa namanya jadi surat sapi betina, surat laba-laba gitu ya? Siapa yang menamai? Barangkali itu perlu juga untuk kita tahu, karena kan merasa penasaran kita. Karena setahu kita kan Quran itu kan ditulis setelah baginda kan dibukukan setelah baginda meninggal. Apakah itu wasiat dari baginda? Nanti surat ini bikin surat ini. Surat Al-Jin, surat sapi betina, surat laba-laba. Mungkin enggak. Kadang Pak gini, Pak. Mungkin ya kita kan sebetulnya setiap individu itu menurut saya itu orangnya baik semua, Pak. Tapi dalam konteks ini kadang apa yang kita kita pikirkan itu benar, dia atau mungkin udah jelas lah itu ya, jelas-jelas ayatnya sih ini di dalam Al-Quran seperti itu. Jelas ayatnya ini, tapi aplikasinya yang nggak pas. Aplikasinya cara cara melakukannya yang nggak pas, cara penerimanya yang nggak pas gitu loh. Jadi makanya itu benar itu tadi Pak, saya mau belajar dulu lah, insya Allah pelan-pelan ya Pak ya, belajar Ya. Ya, pelan-pelan, silakan. ngaji Jadi lah, gini, Pak. ngaji. Ya silakan. Nah, Jadi gini aja, Pak. Bapak iya, baca. Aku pun di rumah, aku baca juga Al-Quran. Sampai anakku bilang, "Papi baca apa sih?" katanya. Nanti kalau aku, iya, "Papi bacain apa sih?" kata mantap anakku. Bapak ya. Nanti Ya, kalau udah besar aku bacain semua buku-buku Papi katanya. Oh, iya Pak. sekarang kamu masih kecil, jangan dulu aku bilang. Ya aku harus perkenalkan. Tapi aku perkenalkan juga Alkitab. Agar mereka tahu Pak ya. Iya, semua harus tahu. Iya benar Pak. Cuman kalau kalau kita belajar perbandingan agama itu memang bahaya tuh Pak menurut saya tuh Pak. Loh, mana bahaya? Aku udah aku Enggak, pelajari. enggak, saya tuh pengennya kan kalau kalau kita orang dari Nahdlatul Ulama itu kita tuh udahlah nggak ada lagi saling saling kayak gitu gitu kan, tujuannya kita beragama itu kan menjadi kita lebih baik gitu, intinya seperti itu loh maksudnya. Jangan harus cari kesalahan sana kemari di apa ya Allah, kadang kayak kita nih Ustadz pun aku nggak senang gitu walaupun dia Ustadz pandai kalau udah kayak ngomong kayak gitu jelekkan orang Kristen, bahkan kitabnya dikorek semua, dibuka semua aibnya, ya Masya Allah. Memang dia sama aja. Itulah itu Pak, intinya seperti itu loh perasaan saya itu Pak. Pak, saya ini mau turun dulu. Shalom, tidak lama, Pak Ya, Agus. silakan, Apa kabar silakan. Pak Agus? Ya, Ya, saya karena tertarik. Ya, tidak lama ya ya, Pak, sebelum mundur. Saya tidak akan berdebat, cuma ajak mikir saja Pak. Anda sangat ya, tulus, dan saya berharap nasihat teman-teman tadi bagus. Tapi ada satu hal yang menurut saya perlu dikoreksi sedikit, yaitu mempelajari perbandingan agama itu bahaya. Tidak bahaya Pak, kalau tujuannya belajar. Tetapi kalau Betul. tujuannya seperti polemikus-polemikus muslim yang bergudul itu, dan tinggalkan ustadz-ustadz penipu Pak. Saya ya Pak, nggak ya. ya betul ya. Saya tidak ngomong Bapak jadi Kristen, tidak. Tapi Bapak harus belajar dengan agama. Sebab yang terutama gini Pak, dua hal yang harus dipegang. Role model, sama belief system. Sistem kepercayaan dan role modelnya bagaimana? Role modelnya ini pantas nggak? Kalau saya ikuti teladannya. Kalau mau ikut role model harus total Pak. Saya aja mau total perlu banyak belajar. Kira-kira manusiawi nggak ini yang diikuti? Lalu yang kedua, belief systemnya bagaimana? Antara Islam dan Kristen ada satu kesamaan Pak yang sangat menarik, saya ulang-ulang, yaitu hablum minallah, hablum minanas Pak. Dan kalau di kita, di kami Matius 27 ayat 37 sampai 40-an ya. Kalau salah tolong dikoreksi saudara-saudara. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesamamu. Hanya bedanya Pak, kalau di kami yang saya tahu ya, semakin mengasihi hablum minallah akan semakin hablum minanasnya akan semakin dalam lagi, yaitu semakin mengasihi sesama, terutama yang beda iman Pak. Nah masalahnya yang perlu kita mikir adalah kalau semakin mengasihi Tuhan, semakin mendalami sebuah kitab suci, kok yang dikasih cuma seiman, di luar itu halal darahnya dan seterusnya, kita harus mikir. Lalu berbicara tentang kitab suci, tentang iman, tidak bisa, dan tiba saatnya Bapak jangan ikut-ikutan yang lain, yaitu hanya sekedar sami'nah wa ta'nah, yaitu pokoknya percaya semua dari Allah apa kata Ustadz. Saya mengatakan tinggalkan Ustadz penipu, pindahlah kepada Ustadz-Ustadz yang masuk akal, walaupun mungkin Bapak sulit, tapi nggak apa-apa, pasti Bapak akan temukan. Pertama itu. Lalu Bapak belajar diam-diam saja Pak.
Saya rasa dunia pengetahuan dan informasi hanya sejauh jempol kok Pak. Carilah pengajar-pengajar yang adem, yang betul-betul mendidik dari dua belah pihak. Mana yang masuk akal? Caranya gitu. Iman itu nggak bisa hanya pokoknya percaya, pasti enggak. Iman itu bisa dijelaskan secara realistis. Singkat Pak ya. Saya harap Bapak bisa ikuti ini singkat saja. Terutama kitab suci itu, saya percaya kitab suci yang bisa dijelaskan secara logis Pak. Mari kita bandingkan Pak ya. Oke. Dan tiba saatnya mengkritisi, dan inilah yang dimaksud belajar dengan ilmu Pak. Ya. Oke. Banyak yang tidak jujur. Ini juga saya sudah sampaikan di beberapa tempat ya. Nah, sepeninggalannya Nabi Muhammad kan menguasai Madinah Makkah Pak. Setelah itu meninggal, lalu dilanjutkan dengan kekhalifahan kan Pak. Nah ini banyak yang harus jujur, Indonesia janganlah untuk jadi khilafah, karena ngeri Pak. Karena dari sononya sudah itu, harus jujur dari matinya para sahabat itu, rata-rata dibunuh Pak. Lalu setelah itu Bani Umayyah. Setelah Umayyah, di sini nggak ada catatannya tentang Nabi Muhammad Pak. Nah baru 135 tahun kemudian di Ibn Ishaq, itu 135 tahun kemudian baru dicatat kisah-kisah Muhammad, itu pun dari data-data tradisi Pak. Ya, tradisi, lalu hadis yang awal itu kan kisah para nabi dan seterusnya ya. Bapak lebih tahu lah soal hadis ya. Itu 212 tahun kemudian setelah Muhammad mati. Dan itu kan kata sini dan seterusnya. Ada banyak hal yang kurang saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena nanti akan dianggap penistaan Pak. Kalau bicara tentang sejarah itu jujur. Nah, silakan Bapak pelajari bagaimana proses penulisan Al-Quran yang katanya sejak saya kecil juga tahunya itu jatuh dari surga langsung, hanya satu, tidak beda-beda. Nah, zaman Abbasiyah itu bagaimana proses pengumpulannya Al-Quran? Seperti itu, Pak. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan Alkitab? Pak, sekedar tahu saja. Mungkin Bapak udah tahu selentingan-selentingan, tetapi ini. Saya lebih percaya, mau percaya mana? Yang dikatakan gedebuk jatuh dari langit atau yang terbukti dengan data sejarah, Pak. Nah, sejarahnya Alkitab seperti ini. Banyak, Pak, saya sering menjelaskan ini. Proses 1.500 tahun, 40 penulis yang beda-beda, bisa waktu dan seterusnya, tapi punya arah yang sama, Pak. Tidak beda-beda. Tadi, Pak, sebelumnya, Pak King Yesus, ya kalau nggak salah, menjelaskan Alkitab itu sangat sistematis, Pak. Nah, beda sekali. Lah prosesnya banyak orang mengatakan tulisan manusia. Ustadz Sinaga kalau nggak salah itu ngawur, Pak. So itu tinggalkan ustadz-ustadz yang nipu, yang nggak tahu. Dia pikir karangan manusia. Padahal maksudnya begini, Pak. 2 Timotius ini. Jadi dari ilham Roh Kudus, yaitu Tuhan kami memberikan ilham lalu ditulis. Jadi ini kata Tuhan kami sendiri. Nah, kemudian kami sering disebut umat terjemahan, diejek-ejek. Dan saat ini yang di room dan yang di live chat saya kasih tahu, orang-orang Kristen nggak usah tersinggung, mending jadi umat terjemahan daripada umat katanya. Kenapa, Pak? Karena gini, Pak, tulisan-tulisan asli yang diilhamkan oleh Tuhan sendiri ini, Pak, tulisan aslinya itu manuskripnya masih ada, Pak. Catatan-catatan fotokopiannya, tapi tulisan tangan itu masih ada di museum-museum, ada Codex Sinaiticus dan lain sebagainya. Kemudian disalin, tetapi di antara mereka ini ada langsung direct langsung kepada salinan aslinya, Pak. Jadi Alkitab kami ini betul-betul terjaga dan ada buktinya lebih dari 23.000 salinan atau kopian aslinya itu di berbagai museum internasional, Pak. Itu luar biasa. Nah, sekarang lebih mau percaya mana? Mau percaya katanya si A, si B, si C, atau yang berdasarkan salinan ini? Dan hebatnya Alkitab sebagai penutup, Pak, berdasarkan data manuskrip. Ya. Bukti internal dan eksternal itu ada dari Perjanjian Lama Baru, itu sistematis sekali. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin, Pak. Ya. Nah, so itu tadi sempat mengatakan, dan itu tidak bisa dipungkiri, Pak, bahwa beda jauh dengan Al-Quran. Satu kitab atau apa itu lompat-lompat gitu. Nah, sekarang silakan Bapak mikir. Gitu ya, Pak ya. Dan tadi sembahyang, tahajud, pastilah Tuhan akan memberikan petunjuk. Tuhan memberkati semuanya. Shalom. Ya, terima kasih Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Heri sudah masuk ya, memberikan tausiah kepada kita ya.
Ya, selamat datang Pak Sumarlin, selamat datang Pak Ibno. Ya, hari ini kita berbincang-bincang ya. Jadi kepada Pak siapa nih tadi Pak? Apa tadi namanya ya Pak? Siapa? Agus Kafi. Pak Agus Kafi ya. Ya itu dia ya sebenarnya yang terjadi pada kita. Ya kita bukannya mendakwa, bukannya apa, tetapi memang kita menjawab ya. Dan tugas dari Muslim juga ya, kita ini dalam ruang dialog. Tempat saya ini juga adalah channel dialog lintas agama ya, bukan nggak ada menyudutkan, nggak ada yang ini, tetapi ketika ada pertanyaan yang harus dijawab ya, ketika mereka ini ya kita juga harus mempertanyakan gitu, itulah masalahnya Pak. Ya ini ada Pak Sumarlin yang sudah mendengar ya, lalu ada Nabi Yesus. Selamat siang Pak Sumarlin. Selamat sore Pak Sumarlin. Sore Bu. Ya Bapak mau kasih tanggapan apa tentang Pak Heri tadi? Silakan. Nabi Yesus Ibno juga mungkin mau memberi tanggapan tentang apa yang ini saya mau izin dulu, saya izin mau turun. Baik Nah, Pak. saya belum sholat asar nih, jadi. Oh iya, baik. Ya, pokoknya ya, terima kasih Pak Agus. Pokoknya ya mohon maaf kalau ada kata-kata yang nggak enak ya Pak ya, Bu. Ya, kami maafkan Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Sumarlin mungkin. Iya, nggak apa-apa Pak. Belum bisa bicara ini ada Pak Sumarlin, ada Nabi Yesus. Ya, Pak Ibno mungkin mau bertanya. Ya, Pak Ibno mungkin mau bertanya kepada Pak ini. Cuma satu pertanyaan saya, Pak Ibno. Pak Nabi Yesus, sorry saya nggak mau sebut Nabi Yesus, saya tamu Yesus bukan Nabi ya. Pak Ibno. Halo? Pak Ibno. Ya, silakan Pak Sumarlin, lupakan Pak Ibno. Mungkin mau kasih tanggapan Pak Sumarlin. Saya kurang mendengar karena tadi saya sambil mengajar nih ya. Silakan Pak Sumarlin mau kasih tanggapan untuk Pak Heri. Saya belum ada tanggapan sih, Bu, karena saya baru masuk ya, belum melihat, belum nggak mendengar apa yang beliau sampaikan secara keseluruhan. Ya, lalu Pak Nabi itu Ibno, ya dia juga keluar. Ya, Pak itu mungkin yang lain ya, silakan kasih tanggapan. Mungkin Pak Sumarlin baru mau ini kasih tanggapan. Saya sambil duduk juga sini ya, silakan yang lain. Pak mungkin. Pak Fran. Intinya gini Bu ya, saya memberi pesan-pesan. Ayo kita bicara dengan data dan fakta ya. Saya salut sekali dengan Pak Agus kali tadi. Tapi ada hal yang saya mau. Sorry. Ya, langsung Pak. Ya, belajar perbandingan agama itu tidak bahaya. Bahaya kalau spiritnya adalah menyerang. Beda. Nah, kalau kami termasuk Ibu Uti itu kan ruang dialog. Dan saya biasanya menggunakan hak jawab. Itu penting. Contoh, Tuhan kok mati? Tuhan celana kolor, bahkan dalamnya kolor disebut-sebutkan begitu ya. Wah, itu saya harus jawab. Jawabnya gampang dan saya punya hak untuk bertanya balik gitu loh. Yang penting bukan matinya, tetapi hidup kembali ya. Nah, saya akan murtad dari Yesus kalau ternyata Yesus katanya mau bangkit tapi mati diracun perempuan lalu nggak bangkit-bangkit begitu. Nah, saya ngajak untuk pakai mirror ya, kaca untuk lihat sendiri, dan itu hak untuk menjawab. Tapi saya juga tidak setuju, tidak bisa tutup mata. Ada juga kristuber, debater Kristen itu yang suka menghina-hina, itu ada. Tapi ya maklumi aja, itu namanya manusia. Saya tidak setuju. Tetapi kalau mau cek and recheck datanya, waduh, lebih gila lagi yang lain. Tetapi intinya gini, mari kita kalau bicara harus dengan ya, harus dengan data. Tidak bisa dengan pokoknya nggak bisa. Nah, kalau bicara soal data, ngomong data gitu loh. Saya lebih percaya Ibu Uti kirim WA ke saya daripada Ibu Uti ketemu saya lalu cerita. Kata si Dayak Kumba, kata Dewe, kata si ini, katanya Pak Heri begini ya, begitu. Ya sekarang seperti itu. Dan iman itu bisa dijelaskan secara logis. Ingat ya, iman yang benar adalah iman yang bisa dibuktikan dengan logis. So, itu Ibrani 11 ayat 1 itu ada 3 hal ya. Iman yang dasar yang dipercaya, bukti. Nah, kata bukti ini Bu Uti ternyata adalah sesuatu yang telah melalui uji coba. Terbukti gitu loh. Oke? Terbukti. Gelas saya ini terbukti bagus atau tidak, ya saya harus pakai dulu gitu. Itu kualitasnya akan ketahuan dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara,
Kalau bisa bicara dengan data dan fakta, kebenaran iman itu bisa dibuktikan dengan data, itu yang pantas untuk kita ikuti. Ya, tadi saya sudah menjelaskan sejarah, termasuk kitab suci. Saya percaya kitab suci datangnya dari Tuhan, tetapi tidak ada kitab suci yang jatuh dari langit langsung. Dan jangan diceritakan seperti itu. Kalau sejarahnya nggak begitu, itu pembohongan. Setuju ya Bu Uti? Ngomong langsung dari Tuhan. Pak. Ya. Setuju ya? Iya. Loh iya, tapi ayo, sejarah itu nggak bohong. Tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi saya ini Bu, saya ini kan hidup di daerah Muslim nih, di daerah Islam mayoritas. Saya baru-baru ini baru ngerti. Nah ini dia, kapan penulisannya Al-Quran? Ini harus jujur. Nah masalahnya kalau jujur ya itu tadi, saudara bisa tergoncang imannya atau mikirlah, kapan mulai tertulisnya? Ini jedanya wah panjang sekali loh. Oke, panjang sekali. Dan lahirnya Muhammad 570 itu 200 tahun 100 sekian tahun setelah Konsili Nisea. Nah, terus ujuk-ujuk orang-orang Islam ngomong, termasuk Ustadz Abdul Somad, bahwa kekristenan sejak tahun 323 dan 100 antara itu sudah rusak. Ada Kristen di daerah Islam itu juga, di Arab itu juga rusak. Muhammad datang untuk meluruskan. Lalu si Abdul Somad mengatakan ada Kristen di sana yaitu Warakah bin Naufal. Itu pun udah salah kaprah. Dia itu Nasrani, bidat Kristen. Dan tapi Kristennya Warakah bin Naufal ini terkontaminasi dengan ajaran Trinitas. Nah ini Trinitas, itu bukan Trinitas, Triteis. Ya, karena Tuhannya harus jujur mengajar itu. Oke? Jadi semacam itu, bicara dengan data dan fakta. Nah, saya justru lebih percaya dengan sejarahnya Alkitab, ada datanya gitu ya. Jeda sekian tahun. Jadi buat saya aneh ya. Lahir sebelum Konsili Nisea, sementara data Konsili Nisea isinya apa itu ada. Yaitu mereka sedang memblok ajaran-ajaran bidat. Bukan melantik Yesus jadi Tuhan. Bukan. Lah kok Anda yang baru lahir 570 tahun kemudian, lah kok ngomong ini palsu? Taurat, Zabur, Injil katanya. Ya, ada. Ya mana? Tunjukkan. Kalau mau tahu Injil dan Taurat itu yang kami pegang. Oke. Oke, Bu. Cukup dari saya. Jangan sampai tausiah kedua. Intinya pakai data dan fakta ya. Kalau Anda menemukan ternyata data dan fakta, silakan berdoa, putuskan untuk memilih yang tepat. Dan juga tinggalkan ustadz-ustadz pembohong. Pergilah ke ustadz-ustadz yang mengajar dengan nalar yang sehat dan tidak ngutip-ngutip Alkitab untuk menjerumuskan Anda dalam kesalahan. Dan kepada orang-orang Muslim, polemikus-polemikus, banyak yang ditipu oleh ustadz-ustadznya. Loh, saya disclaimer, ini hak kami. Kenapa? Ngutip-ngutip ayat Alkitab dengan sembarangan. Contoh, ditebar banyak. Satu contoh aja, diulang-ulang. Artinya apa? Bodoh berjemaah. Kenapa? Baca Alkitab itu tidak seperti Al-Quran. Satu pasal gitu, lompat-lompat. Kami tidak. Contoh, Matius 7 ayat 21 dan seterusnya. Bukan semua orang yang bersusu. Itu jadi andalannya orang-orang Islam kan, Bu? Ditebar kemana-mana. Dia nggak baca sebelumnya. Padahal yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Nah itu ditebar. Nah itulah jangan menjadi Bani Kopas. So itu saya berani katakan, mending kami lebih bangga dengan ejekan kalian sebut sebagai umat terjemahan daripada umat hafalan dan Bani Kopas tetapi tidak data dan fakta. Ikuti yang tadi rekaman saya tadi ya. Terjemahan itu berdasarkan manuskrip aslinya, bukan berdasarkan tradisi, cerita-cerita tradisi. Jujurlah dengan apa yang terjadi di zaman Abbasiyah. Bagaimana pengumpulan, katanya dari langit, katanya dari surga, kok dikumpulkan juga, dan seterusnya. Oke, Tuhan berkati. Oke, baik. Halo. Oke, terima kasih. Jadi saya sangat setuju dengan pendapat Pak Heri yang mengatakan bahwa
belajar perbandingan agama itu bukan bahaya ya, itu hal yang baik ya. Mungkin dia menganggap bahwa halo Pak Dayakumba ini. Halo Ibu. Ya lanjut aja Pak. Bukti ada tamu tadi. Baik, ya, silakan Pak Sumarlin. Ya, baik. Mungkin Pak Payakumba, silakan dulu Pak, ingin meneruskan apa poin-poin Bapak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi saya sependapat dengan penjelasan Pak Heri tadi bahwa menangkal pendapatnya Pak Agus tadi mengatakan bahwa kalau belajar perbandingan agama itu membahayakan. Sesungguhnya terbalik. Itu pendapat yang keliru. Karena barangkali bagi mereka kalau belajar perbandingan agama, mereka akan bisa berpindah gitu, pindah keyakinan, itu yang buat bahaya bagi mereka. Sesungguhnya tidak. Nah, itu. Saya baru ngerti. Ya, seperti itu Pak. Jadi di dalam ajaran Kristen itu jelas sekali kok, ya jelas sekali kita lihat dari kitab sucinya, dari ajarannya kita lihat sendiri sangat sangat terbukti, bukan lagi masuk akal, sudah sangat terbukti keyakinannya. Jadi itu saja saya menanggapi Pak Hari tadi. Silakan yang lain dulu. Pak Marlin silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Hari, Pak Payakumba ya. Saya beberapa poin disampaikan oleh Pak Hari dan Pak Yakumba, saya sangat setuju ya, sangat setuju sekali kaitannya kita belajar perbandingan agama bukan hal yang ini segala macam, dan kita mencoba open minded di dalam belajar. Terus di dalam berdiskusi kita bukan tujuannya saling menyerang, tetapi saling berdiskusi melihat apa premis, apa argumen gitu, dan kemudian melihat kita mencoba istilahnya menolkan apa yang kita tahu untuk kemudian menelaah gitu. Dan itu yang sedang juga kami lakukan ya. Makanya kami saat ini beberapa hari sibuk dan itu saya mencoba mendengarkan terjemahan bacaan dari sumber-sumber eksternal yang seperti saat ini mulai dari kemarin Flavius Josephus ya. Sudah sampai pada volume 1 book nomor 3 chapter ke berapa belas itu saya nggak terlalu ingat kaitannya tentang itu. Yang menarik di sini ya juga melihat ya dari berbagai macam hal-hal yang baik, yang pro dan kontra tentang hal-hal yang mungkin teman-teman klaim. Saya biasanya mencatat apa yang teman-teman klaimkan segala macam, baik kaum muslimin maupun saudara-saudara kita sebangsa yang Kristen. Kemudian ngecek sana sini sebagai untuk konsumsi pribadi gitu, mencoba menambah wawasan. Mungkin sedikit menarik saya share beberapa poin yang saya dapatkan, meski mungkin saya tidak seperti Bapak Ibu sekalian membawa slide atau apa segala macam. Kaitannya pertama tentang saya setuju ya bahwa beragama itu bukan katanya, saya sangat setuju sekali. Makanya di dalam keislaman segala sesuatu pemberitaan baik berupa mungkin ucapan, perbuatan, perkataan maupun tertulis tidak cukup kita hanya membuka buku. Karena buku tentu ada yang menulis, harus diketahui siapa penulisnya. Kemudian bagaimana keadaannya, hafalannya, keagamaannya, kekokohannya di dalam mengamalkan apa yang dia tulis. Seperti itu. Contoh misalnya Sahih Bukhari bukan kujuk-kujuk datang kepada kita gitu buku, ada yang mencetak gitu, tanpa kita tahu siapa pencetak, siapa ini segala macam. Bahkan misalnya Al-Musnad segala macam. Makanya di dalam agama kami ada namanya sanad. Sanad itu artinya orang yang memang bertemu. Bukan orang yang biasa seperti kita dalam artian kesehariannya mungkin sibuk ngurusin dagangan kemudian saya ketemu kemarin katanya begini ya gini, tidak demikian ya, tapi berguru talaki namanya, dari guru ke murid. Itu ada saya kasih chat tadi di link chat, mungkin sedikit penggambaran tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin itu beragama gitu. Ada di link chat, mungkin bisa bapak-bapak nanti lihat setelah di diskusi ini. Terus kedua bahwa
Halo. Ya kedua bahwa yang saya lihat ya secara umum in general bahwa in general kaitannya tentang historical. Saya setuju tadi dengan Pak Heri tentang sejarah segala macam. Saya setuju juga. Tapi kalau kaitannya dengan sejarah kayaknya lawan dari ideologi kekristenan tentang sejarah itu sebenarnya bukan Islam, tetapi masalahnya tapi ateisme, neo-ateisme sekarang gitu. Orang-orang Kristen yang keluar dari Kristen menuju ateis gitu. Yang mana di antara salah satu poin mereka tentang historical tentang masalah historical event ini apa sifatnya dia historical or not gitu. Ini sudah saya banyak melihat di YouTube dan ada beberapa historian ya yang kaitannya dengan ini baik yang pro maupun yang kontra. Saya melihat argumen-argumen mereka. Tapi ini sekali lagi saya sampaikan adalah pendapat opini saya pribadi sebagai konsumsi pribadi saya gitu tentang apa yang saya coba telaah gitu. Sehingga saya lebih membahasakannya dengan bahasa-bahasa yang umum yang ya sebagaimana keseharian kita. Terus yang selanjutnya kaitannya ya tadi sudah terbukti dan segala macam. Kalau dari sisi ateisme justru tidak terbukti, mereka menganggap tidak terbukti gitu. Jadi sebenarnya kalau yang saya pandang adalah tentang historical event tentang kekristenan ini. Tentang doktrin-doktrinnya justru sebenarnya lawannya bukan keislaman ya, tetapi yang saya lihat lebih kepada ateisme, neo-ateisme zaman sekarang ini. Yang mungkin bisa bapak-bapak sekalian merujuk ke video-video mereka di YouTube seperti itu. Mungkin itu sih yang bisa saya tanggapi. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya setuju kita di sini berdiskusi sebagaimana layaknya anak bangsa sekeluarga. Terus tak bosan saya mengatakan mohon maaf mohon kalau ada yang bisa menyampaikan kepada keluarga Pak Domba Kecil bela sungkawa saya yang sangat dalam ya dari Sumarlin ya kan Pak Domba Kecil saya anggap keluarga saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Saya mau kasih ini tanggapan. Ya, silakan. Iya, tadi Pak Sumarlin berbicara ada kaitannya tentang hadis, bagaimana berkaitan ilmu terpercaya. Pak Ari, iya. Sebentar Pak Ari bisa minta tolong dihandle dulu ya Pak, lagi ada murid Pak ya, Pak Ari. Pak Heri. Ya. Saya Pak Heri, mau sebentar Pak. Itu. Oke Bu, oke silakan. Ya, Pak sebentar Pak, ya, sebentar aja kok. Sudah mau selesai juga kami ya, sebentar aja. Oke, silakan Bu. Pak Jukivi, silakan Pak Jukivi. Ya, terima kasih Pak. Jadi Pak Sumarlin tadi berbicara berkaitan hadis yang memang secara keilmuannya dapat dipercaya, sudah diperiksa bla 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 bla. Yang meruntuhkan hadis itu bukan Nasrani, bukan Yahudi. Jika Bapak mengacu kepada ulama Al-Albani, itu bisa dicek itu dia hidup tahun abad 20, dia menggugurkan klaim Bapak karena dia merevisi ulang grade atau level dari hadis dari sahih bisa diturunkannya jadi hasan, dari hasan diturunkannya jadi daif. Banyak hadis itu saya berbicara yang tentang 6 kitab ya, Imam Nasai, Tirmizi, Bukhari, Muslim. Itu grade-nya itu dia rubah. Jadi sebenarnya yang membuktikan kekacauan hadis itu adalah Muslim sendiri, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Begitu aja, Pak. Ya. Oke. Baik. Ya, Pak Marlin. Ya. Jadi silakan Bapak, silakan. Ya juga gini Pak, Bapak jangan memframing bahwa yang menjadi masalah di kekristenan adalah ateis. Oh tidak, ateis sih gampang sekali Pak, tidak menggoyahkan iman kecuali orang-orang sains yang kurang paham Alkitab. Biasanya mereka lebih kepada nalarologia ya istilah saya. Tidak Pak. Ya. Jadi Islam kenapa? Kita memiliki banyak kisah-kisah yang hampir mirip. Ini yang banyak menyesatkan ke orang-orang Kristen yang kurang belajar. Gitu Pak. Jadi tapi di mata kami Islam itu bukan musuh Pak, beda nggak musuh. Cuma saat ini kami akan meluruskan banyak sejarah-sejarah yang kepelintir-pelintir yang dijelaskan oleh para ustadznya. Ateis bukan masalah. Nah masalahnya Bapak merasa itulah masalah kami karena yang Bapak tonton adalah yang dari sudut sana Pak, lebih luas lagi Pak. Ya, apa yang Bapak baca tadi dan seterusnya. Jangan hanya pihak itu saja. Dan lebih banyak mempelajari perbandingan agama dan kembali kepada sejarah-sejarahnya gitu. Jadi seperti itu Pak.
Saya rasa karena Bapak baca bukunya yang di situ atau nontonnya banyak di sana, maka Bapak pikir masalah kami adalah yang meruntuhkan menurut Bapak adalah Kristen. Oh tidak, kebalik Pak. Justru zaman now semuanya terbuka Pak. Semuanya terbuka. Apa yang dikatakan Pak Ju siapa ini? Nah, itu salah satu fakta. Oke ya, itu ada lagi Pak Dayakumba atau Pak Tadoy? Iya, saya hanya silakan. Oke. Siapa ini? Jadi Pak Sumerlin, ya untuk yang ateis tadi kita itu bukan memusuhi dalam yaitu Islam atau yang lain, bukan Pak. Cuman dari bentuk sisi keagamaan Kristen ini meluruskan suatu hal yang sudah salah Pak. Pertama dari penyembahannya kan. Nah, karena itu tidak bisa kita bantah seperti katanya Pak ini tadi kan Pak Heri tadi itu adalah tentang sejarah lama silam ya kan, tentang penyembahan berhala itu ya kan. Nah, bukan, kita tidak memusuhi kok. Nah, bahkan orang tidak beragama, kita hanya meluruskan Allah yang benar itu yang seperti apa sih gitu kan. Nah, bahkan yang jadi perdebatan yang sekarang Islam berkata kan Allahnya kok tetap dipakai oleh orang Kristen, bukan seperti itu. Justru Islam lah yang mengcopy paste nama Allah, sedangkan nama Allah pun diperdebatkan waktu di Malaysia juga ya kan. Nah, zaman Quran turun, apa itu arti dari Allah? Ya kan? Karena salah dari sesembahan nama Allah itu sudah pasti kita menyembah berhala Pak. Karena kata Allah itu terdiri dari dua arti yang berbeda. Kalau al itu sang, lah itu dewa. Jadi sang dewa kalau diserupakan. Nah, di sini kita harus meluruskan. Nah, beda dengan orang Kristen. Orang Kristen sudah benar menyembah Allah yang benar. Allah Yakub, Allah Ishak, ya kan? Allah Abraham itu sudah betul. Kenapa? Dalam tetagram Yehova itu ada gitu kan? Karena kita menyembah Allah yang benar. Kita tahu eksistensinya Allah kita gitu kan, bukan dewa. Karena betul ateis kan orang yang pada penyembahan berhala ya kan, tidak mengetahui pada Tuhan gitu kan. Jadi itu yang harus kita luruskan. Bahkan malam tadi saya sempat mendengarkan pada juga Umi Dini, dia sedang dan kebingungan, dan kawan-kawan juga kebingungan kenapa nama Allah orang Israel tidak boleh disebutkan dalam Tetagram 4. Karena apa? Arti Allah itu suci. Karena ada tertulis tidak boleh menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Itu Allah atau YHWH itu adalah Tuhan. Tuhan itu makanya pakai huruf kapital semua. Nah, kenapa orang bukan tidak berani untuk menyebutkan nama Allah gitu kan, Allahnya, Tuhannya, karena itu maha suci Pak. Nah, jadi kan ada nama El dirumpak menjadi Elohim gitu kan, El Shaddai, El Roy. Nah, itu kepribadiannya, Allahnya gitu. Kalau Bapak bilang ya ini jadi perusahaan ini, ya saya pertanyakan, Islam sudah benar dan tahu tidak Allahnya siapa gitu kan. Nah, jangan-jangan nanti kepelintir salah sesembahan akhirnya dewa. Ya kan? Nah, itu Pak. Sebetulnya yang harus dikoreksi itu adalah Al-Qur'an yang diturunkan dari ajarannya Muhammad dengan nama atas tauhid. Ya kan? Ibrahim, Ismail. Sedangkan Abraham, Ismail Pak, itu sudah dari sampai ke Muhammad aja sudah jauh silsilahnya itu. Saya berbicara itu bukan tanpa data, saya ada data komplit, tapi untuk apa saya tunjukkan gitu kan. Nah, kalau mau saya buka data saya semua keturunan dari Ismail bisa gitu, karena Ismail itu dia keahliannya adalah pemanah gitu. Sedangkan dari Muhammad, suku Quraisy dari Arab itu bukan bangsa pemanah Pak. Nah, Arab Saudi dengan apa namanya infrastrukturnya itu adalah pedang semua. Jadi peperangan kita sudah harus tahu Ismail ini apa gitu, artinya apa gitu kan. Nah, itu kalau dari keturunannya Ismail yang pemanah itu ya kayak Persia itu masuk akal Pak. Turki segala macam. Nah, mereka tahu Allah kemana, Allah yang benar gitu. Cuman
namanya Ismail adalah anak budak. Karena anak budak tidak ada hak untuk ahli waris. Gitu. Ya, mungkin saudara ya Islam ya harus mengetahuilah dulu hal sejarah itu, ya kan. Jangan ikut-ikutan, wah gue sudah nyembah Allah loh. Sama kita sama dengan Kristen. Oh, beda Pak. Sampai kiamat tidak akan ketemu. Bapak cari di kamus bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tahu cari artinya. Allah, nama Allah itu siapa gitu kan. Nah, kalau yang saya sampaikan tadi, Al itu adalah sang. Lah itu adalah dewa. Jadi sang dewa. Ya, itu. Kalau kita berbicara ke penarikan Pak, tidak akan bisa kena gitu. Kenapa? Sudah memang itu kita dipisahkan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya ini memang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Jan. Memang permasalahan antara Islam dan Kristen itu karena ada kemiripan-kemiripan cerita Pak, kisah. Oh, Pak Sumarlin sudah nggak ada ya. Banyak kemiripan-kemiripan. Tahu. Iya ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya memang kebanyakan mereka harus dikasih data Pak. Kalau kasih data biasanya mereka gelagapan Pak. Tapi masih sopan lah. Ini yang hadir di sini masih sopan. Biasanya ketika kasih data nanti terakhir maki-maki gitu kalau nggak bisa jawab. Tapi kita hargai ya Pak Sumarlin. Terus nanti ujung-ujungnya lapor. Nah, saya punya data. Saya punya data Pak. Dari Tetagram, sejarah sampai peristiwa itu semua ada. Jadi literally saya belum bisa open data karena data saya kan kemarin ada di HP semua gitu kan. Jadi bagi yang mau minta oh bisa Pak. Sampai kita kupas dari abad sudah ada Kristen abad pertama sampai abad ke-6 ya, itu ada semua. Sama Bapak nih. Wah, saya juga belajar juga Pak. Jadi makanya kebetulan Pak Sumarlin tadi kan menyingkat-nyingkat ke etais ya kan. Nah, kita bukan kita tidak mencari musuh kok Pak. Ya kan? Tidak ada. Cuman kita meluruskan. Betul kata Pak Heri tadi ya kan. Kita meluruskan ajaran yang salah dan apa yang mereka klaimkan ya kan. Dan menuduh orang Kristen oh seperti ini ya kan. Mereka kebingungan Allahnya kok banyak kali gitu kan. Padahal kan Allah itu tetap satu gitu kan. Nah, saya mau kasih ini ya tanggapan ini berkaitan Muslim Islam itu kesalahan kenapa bisa terungkap sekarang ini itu kesalahan itu dimulai daripada Muslim sendiri. Ketika internet sudah ada dan mulai berkembang, Muslim itu getol berdakwah di internet dan 5 tahun mereka panen, betul panen, sehingga mereka yakin pede untuk menerjemahkan dan mengungkapkan kitab-kitab mereka. Mereka tidak ngerti itu konsekuensinya apa. Nah, setelah 5 tahun itu barulah timbul apologet Kristen. Disitulah mulai terhajar mereka Islam melalui kitab-kitab mereka sendiri. Itu aja yang mau saya ungkapkan. Salah Pak Zulkifli, salah Pak Juki. Bukan salahnya Islam Pak. Salahnya Google Pak. Ini ya siapa ini? Dayakumba. Pak Dayakumba, silakan Pak Dayakumba. Oke, baik. Saya kalau menjurus ke agama nanti agak yang tersinggung. Saya lebih baik ke keyakinan saja. Jadi keyakinan itu bukanlah suatu warisan ya. Kalau warisan ya apa yang diyakini sama orang tua kita bawa bimbing terus sampai ke keturunan. Tapi kalau keyakinan kita ini ya yang seharusnya kita harus ingin selalu mencari tahu. Nah, cari tahu, mencari kebenaran itu yang baiknya. Kalau itu merupakan warisan, nanti ujung-ujungnya pokoknya itu ya kan. Pokoknya ini yang benar, yang lain salah. Pokoknya ini yang benar, yang lain salah. Nah itu. Jadi bukanlah warisan. Saya tegaskan keyakinan atau agama itu bukanlah warisan. Kalau warisan nanti kita ujung-ujungnya jadi pokoknya. Jadi harus selalu mencari tahu supaya kita tahu yang mana yang benar, mana yang salah gitu. Jadi orang Kristen itu belajar Alkitab itu bukan hanya baca saja ya. Orang Kristen itu juga sebelum membaca Alkitab mereka harus berdoa, minta bimbingan Roh Kudus, minta diterangi, memberikan hikmat, ya seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar untuk membaca. Ya seperti itu aja Pak Heri, silakan yang lain. Terima kasih. Shalom kawan-kawan.
Kalau Salam, Pak. Shalom. Silakan Suaranya tahu tek. jelas ya? Maaf, saya unmute. Jelas. jelas, Sepiring berapa jelas. Pak tahu tek? Silakan. Ya, sedikit nambahin dari apa tadi, dari Angel of Light. Yang lucu itu gini ya, zaman sekarang ini ya. Iya, Pak. Mereka ini para muslim sibuk cari-cari kesalahan Alkitab. Sibuk membicarakan ketuhanan Yesus. Tetapi mereka lupa berkaca pada diri sendiri bahwa agama mereka ini seperti apa. Ya kan? Iya, betul. Belum lagi mungkin kalau ngomong masalah iman ya, kalau orang Kristen yang cuma sekedar Kristen KTP yang ya setahun cuma 4 kali macam Mario itu, yang 4 kali ke gereja, ya mungkin kalau mereka mau dapat yang jemaah-jemaah yang model gitu, ya silakan ambil. Tapi kalau Kristen yang berakar, bertumbuh dalam Tuhan Yesus, saya rasa iman kita nggak semudah itu untuk digoyahkan gitu kan. Iya, Pak. Terus. Padahal sebaliknya, yang kita lihat selama ini, ya kan, yang imannya gampang goyah, itu kan dari kalangan mereka sendiri. Ya. Ada salib, ya kan, jalan model salib minta dibongkar. Ada gereja minta ditutup, ada orang ibadah di rumah dibubarin, ya kan. Sekarang siapa yang lebih kelihatan lemah imannya ketimbang dengan kita yang orang Kristen? Menjadi sangat lucu bahwa itu nggak sadar, mereka semua lakukan itu nggak sadar bahwa itu juga menampar wajah mereka sendiri. Belum lagi doktrin-doktrin dari Islam yang mengatakan Tuhannya orang Kristen 3, 1 tambah 1 tambah 1 1. Kenapa kok harus ditambah? Kok mentok sampai tambah itu aja gitu loh. Apakah belajarnya cuma sampai situ? Sekolah itu cuma belajar sampai 1 tambah 1 gitu aja. Ya kan? Menjadi lucu gitu loh. Belum lagi nanti masalah jumroh. Aduh, banyak. Kalau masalah mereka lupa, nggak mau berkaca dengan diri sendiri, tapi sibuk ngeributin agama orang lain. Ya saya kira sih itu ya menjadi pelajaran buat teman-teman muslim yang di live chat dan yang mendengarkan. Ya. Pelajari dulu agama kalian. Perdalam dulu iman kalian, baru kalian boleh bicara dengan agama lain. Saya kira itu. Terima kasih kawan-kawan. Iya. Ya mungkin itulah yang kita harus luruskan, ya kan. Nah, jadi makanya jangan mau kita disama-samakan Allah SWT dengan Allah kita yang benar gitu kan. Karena mau sampai dunia kiamat ke akhir kemana kita tetap beda gitu kan. Karena yang kita lawan ini bukan hanya dari ajaran mereka ya, tentang semua guru nabi palsu mereka ya kan, menggelontorkan fitnah segala macam ya kan. Nah, cuman dalam hal ini ya jadi itu ya pasti sudah, karena kita sudah tahu, makanya tadi saya sampaikan kemarin tadi kan sempat dia entah lari atau sengaja atau apa, makanya jangan sesekali saya sampaikan dengan mengucapkan nama Allah gitu kan, apalagi takbir bawa nama Allah. Hati-hati loh, dalam nama Allah itu tidak bisa, karena itu suci, dia maha pencipta gitu kan, dia ilah ya kan. Nah itulah mengapa bukan tidak dipakai atau tidak, karena memang nama ilah tidak boleh disebut dengan sembarangan, konsekuensinya kan itu yang tidak boleh gitu kan. Nah kalau sampai kita menyembah atau ilah atau Allah lain, ya jelaslah murka Tuhan itu kesana kemari, dan kita pun tidak boleh bersekutu dengan jin, setan, iblis, entah jin itu baik apa tidak, tetap tidak boleh, karena itu sudah melanggar
dari beberapa hukum yang Tuhan sudah tetapkan gitu. Nah, jadi ya untuk pengajaran saya sering juga ya, kita sharing juga ya kan, bagi-bagi ini ya kan, nah, kita kasih juga gitu kan. Nah, untuk teman-teman Project Kristen, kalau kita Pak sharing seperti ini enak gitu ya, tidak ada perdebatan sampai sekarang ini, saling ngerti dan memahami ya kan. Tapi kalau mereka ngencangin, ya sudah, saya buka data saya, nah dari mana mau diambil sejarahnya, kita siap gitu kan. Tapi saya minta syaratnya, tolong jangan cuman berkuar, perlihatkan data Anda ya kan, dari Quran mana, dari abad keberapa, siapa nama Allahnya, saya rentetkan gitu kan. Karena tidak ada lain gitu kan, karena koalisi Arab itu baru ada setelah 600 dari zamannya Umayyah. Nah, dan itu mereka mulai sudah ada Islam, ada Syiah, ada Sunni. Dan sebelumnya kan yang koalisi tergila itu hanya Pakistan, India, Persia, Iran, itu aja. Di luar mereka itu tidak ada, karena zamannya dari Romawi kuno berganti dari Bizantium sampai dari Konstantin ya kan, Konstantinopel itu kan baru ada muncul mereka dan dibawa oleh Muhammad, yaitu dengan ajaran tauhid. Sedangkan Ibrahim aja lah kita tidak mungkin pergi lari ke gurun dengan jarak 800 kilometer gitu, mana ada kuda atau apa ke sana. Sedangkan Abraham kan banyak bawaan ternak segala macam ya kan. Nah, dan di situ pun kita pakai logika. Ibaratnya saya nih ke tempatnya Pak Heri yang ada di Jawa. Saya sudah tua, Pak. Nah, umur saya ya kurang lebih 90 tahun, sudah tidak kuat jalan ya kan. Apa iya saya bisa ke Jawa? Kita bayangkan pakai logika. Di sana waktu itu tidak ada kapal. Nah, perahu. Nah, apalagi ya helikopter. Ini kan konyolnya kita, aduh, gimana ya gitu kan. Jalan kaki ya kan. Nah, lewat padang gurun itu Pak, ekstrim, keras di situ. Kita nggak bisa. Dari sini pun sudah salah. Sedangkan yang kuburannya Abraham yang menguburkan Ismail dan Ishak gitu kan, udah kelihatan gitu loh. Makanya jauh sekali gitu kan. Ayo kita perhatikan sejarahnya nih kapan. Jadi kita jangan dibenturkan lagi Alkitab dan Quran, jelas tidak kena Pak, sampai kiamat tetap tidak kena. Kita dari sejarah itu kita luruskan, kemudian dari ayat-ayatnya gitu kan, kita rapikan gitu, kita susun barisan yang betul-betul dari peperangannya gitu kan. Nah, dari mereka belum ada sampai mereka ada, ya tauhid tidak masuk di akal, cuman ya kita ngalah aja, kita ngerti lah, kita paham ya kan, karena kita lawan ini roh-roh jahat semua ya kan, ajaran nabi palsu semua yang tidak mengakui Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, Yesus tidak mati dan tidak disalib ya kan. Nah, itu punya mereka, Yesus lahir di pohon korma. Nah, Yesus hanya sebagai utusan. Kalau ini abad 21 Pak, kalau abad 21 ini kalau itu yang dikorek, gimana ya, perasaannya kita lebih baik kembali ke zaman purba aja ya kan, zaman ketapel. Itu aja intinya. Jadi tambah bodoh kita kalau dibawa mereka, digiring mereka opini yang kesekiannya gitu. Barat sekarang 1 tambah 1 sama dengan 3, udah nggak zaman lagi ya, kita pakai 1 kali 1 tetap 1 gitu kan. Benar nggak Pak? Betul. Iya, kita pakai 1 kali 1 dong, masa kita pakai 1 tambah 1 ya kan. Iya, betul. Wah, ini jawaban bijak. Ya maklum Pak, kalau sekolah sampai pintu gerbang lalu pulang ya begitu Pak, sukanya hitung-hitungan matematis. Saya sebetulnya tadi mau nanyakan ini loh Pak, saudara-saudara kita ini kan, waduh gimana ya, tadi sempat mau nanyakan. Jadi tadi Pak, saya doakan Pak Agus tadi supaya mendapatkan hidayah ya. Pertama, saudara-saudara yang muslim, tinggalkan ustadz-ustadz penipu yang mencoba mengupas-ngupas Alkitab, ngambil-ngambil ayat kalau sepetil. Saya ajarin. Saya minta waktu dikit ya, sambil nunggu Bu Uti nih, lagi bikin rujak. Belum muncul. Ini siap. Saya ngajarin kayak anak sekolah minggu ya. Saudara kalau mau belajar Alkitab, ini ada serangan memalukan diri sendiri loh.
Ini banyak nih orang-orang Islam, ini pasti nggak karena baca Alkitab, Pak. Matius 7 ayat 22 dan 23. Lalu mengatakan ini dalam Kristen tidak ada keselamatan. Dilihat, pada waktu itulah aku bertuang pada hari terakhir banyak orang berseru-seru Tuhan kan, dan seterusnya, dan pada akhirnya aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku. Nah, jadi orang Kristen akan ini dia bahaya loh. Prosedur wajib dalam membaca Alkitab, dalam mengutip Alkitab ini loh. Kalau mau memahami sebuah kata, misalkan enyahlah, maka pahamilah kalimat ayatnya. Ini apa sih satu ayat ini? Ini ayat tuh ini loh yang nomor-nomor ya. Kalimat ayatnya. Kalau mau pahami ayatnya, pahami perikopnya. Perikop itu judul daripada di antara pasal itu. Itu hebatnya Alkitab ya. Dia sistematis begitu. Nah, kemudian untuk memahami perikopnya, pasalnya pahami kitabnya. Wah, menarik sekali. Nah, maka dari itu ini kan yang dikutip oleh orang-orang Islam ini nih, Bani Kopas ini. Makanya tadi saya mengatakan mending jadi Bani terjemahan daripada Bani hafalan, nggak ngerti pengertiannya, dan tekstual. Orang tekstual cenderung tidak analitis. Nah, ini kan ayat 2 ini, 22 dan 23. Pahami. Nah, ini loh perikop. Ya, adik-adik, ini perikop ya. Ini pasal, ini perikop, judul-judulnya. Nah, Ustadz Sinaga atau Nababan saya lupa. Ayo, bahwa firman Allah itu tidak ada perkataan manusia. Oh, betul. Tapi di sana ada tertulis Injil karangan. Nah, ini tambahan-tambahan begini, nggak penting ini. Ini untuk memudahkan orang Kristen. Oh, ayat ini sampai ini ceritanya tentang hal pengajaran sesat. Nah, ini nggak masalah. Nababan ya. Nah, tetapi tidak mengganggu esensi isi dari firman Tuhan yang di dalamnya. Nah, ini dia. Nababan ini nggak membaca ayat sebelumnya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Ya samalah kalau Islam itu ada surga, apalagi di kesibukan surga itu memecahkan perawan istri. Kalau nggak melakukan syariah Islam, ya nggak akan dapat bidadari dan wah, nggak dapat apa-apa di sana, gitu kan? Wah, menarik sekali nih. Nah, oke, saya tidak situ. Tadi ada yang mau saya tanyakan nih Pak, sebetulnya. Ini loh, nah ini dia. Kita harus jujur ya, kalau sejarah tuh jujur. Saya mau tanya nih tadi kan saya ngomong, di zaman Abbasiyah ini, bagaimana proses penulisan Al-Quran? Al-Quran itu tidak gedebuk dari langit ternyata. Betul ya Pak Pak siapa? Betul ya. Pak. Betul ya. Ternyata di zaman ini nih mulai penulisan itu pun dari katanya. Nah, tidak ada data manuskrip, tidak ada salinan-salinan. Katanya ada apa gitu. Cuma berapa jumlahnya? Oke. Nah, dibandingkan dengan ini Alkitab prosesnya, ini original manuskrip masih ada. Dan ini tersimpan di berbagai museum masih ada jauh sebelum 570 proses 500 Muhammad itu kan lahir 570 tahun setelah Kristen ya. Ya, betul. Sebelum konsili. Itu masih dia belum zaman tahun gajah, Abraha. Nah, sudah ada Kristen Arab di sana. Itu namanya Arabik. Arabik itu kalau nama Yesus itu namanya Yesu, ya betul. Dia pakai itu. Nah, bukan Isa, tapi Yesu. Karena terlahirnya dari pembaharuan bahasa Ibrani. Nah, kenapa para Islam ini mencocokkan dengan bahasa Ibrani pembaharuan? Karena karena dia dari Aramik kan. Nah, Aramik ke Yunani, barulah ke ke Arab gitu kan. Jadi manuskrip itu memang kena, ada benarnya gitu kan. Kalau dari Arab itu turunnya kan Aramik ke Yunani, nanti kan ada orang dari Persia, ini kan yang bisa ke bahasa Aramik gitu kan. Nah, jadi karena pembaharuannya dari bahasa Ibrani itu, makanya adalah literaturnya ke tulisan-tulisan Arab. Nah, makanya Arabik yang kuno itu sama dengan manuskripnya Ibrani pembaharuan, tapi dia tidak bisa menerjemahkan, mengartikan dalam bahasa Ibrani kuno, karena paling tua itu bahasa Ibrani kuno, yaitu yang disebut dengan bangsa Israel kuno.
Nah, nanti saya akan share ke Bapak untuk memahami literatur daripada Islam Ya, itu nanti kita yang ambil waktu menyatakan. lagi, Pak. Oke. Nah, nanti kan Ya. ini juga buat teman-teman Kristen, kalau memang minta link nanti silakan sama Pak. Jadi saya akan kasih sama tim apologet Kristen biar paham nih. Nah, kenapa mereka sering menarik-narik nih? Wah, itu bahasa iya betul, literaturnya pada tahun beberapa gitu karena sudah bahasa Ibrani pembaharuan ibaratnya yang baru itu beberapa literatur teksnya, original teksnya itu kan sudah banyak diperbaharui itu. Nah, makanya mereka tetap mengejar-ngejar sama dengan nama Allah tadi. Itu yang dikejar. Nah, padahal mereka tidak tahu sesembahan, sama sekali buta. Bagaimana orang mau cerdas sedangkan nabinya aja buta huruf gitu. Nah, kalau saya memberikan edukasi yang bagus gitu kan, kalau saya ngomongkan pada tak keluar-keluar doang, ya saya juga ndak berani Pak untuk apa gitu kan. Nah, makanya ini dengan Pak Edi nanti saya akan kasih data komplit. Di situ Bapak mungkin bisa buat datagram seperti ini atau animasi ya kan. Nah, untuk teman Kristen juga bisa belajar terus, makanya kita jangan cuman terpaut pada kitab saja tapi dengan sejarah karena penulisan dari sejarah itulah baru ada Alkitab gitu kan dari para nabi-nabi yang sudah diilhamkan. Nah, itu sejarah tidak bisa kita hapus kalau kita benturkan terus dan itu tidak akan kena Pak sampai kiamat pun tetap tidak akan. Makanya tadi saya sudah sampaikan Islam tetap menyangkal. Nah, sedangkan kita meluruskan dan membuktikan bahwa kita menyembah Allah yang benar gitu ceritanya. Ya, nah, baik, jadi baik. Hal-hal yang seperti inilah yang saya sering sampaikan ke rekan Kristen. Kalau kita berdialog, udah jawabannya tegas, singkat, rinci, dan padat. Itu sudah sangat top, sudah. Biarkan mereka ingin bertanya, tapi jangan di luar konteks gitu. Nah, setelah ini sudah jawabannya, udah kita kasih. Biarkan mereka haus kembali gitu kan. Nah, tapi mereka haus kita tetap beri gitu, tapi jangan sepenuhnya karena kita punya batasan juga. Karena apa Pak? Saya sudah mempelajari Islam beberapa tahun yang lalu, bahkan kita dengan Rusder yang di network juga, itu kan buatan orang Kristen juga, dan ikut dengan orang-orang dari Amerika juga kan. Nah, mereka ini Pak, di apa namanya, hadis, ayat-ayat mereka itu diperbaharui, bahkan situs-situs web itu banyak yang diblok. Nah, banyak itu yang mengatakan bahwa ada di situ tertulis bahwa Alkitab itu memang ilham dari pada Tuhan, cuman dibalik inilah apa namanya Al-Quran yang turun kepadamu. Nah, padahal itu dibalik Pak, padahal konteks asalnya itu adalah membenarkan Alkitab itu turun kepada Muhammad gitu. Cuman pada waktu tahun 250 sudah setelah Muhammad meninggal ini banyak. Nah, setelah itu diperbaharui. Nah, sekarang pun mereka masih memperbaharui ayat Al-Quran itu. Makanya saya bilang kenapa mereka sering ingin mempelajari yang pentagram 4 huruf itu tadi. Siapa ini nama Allah? Kenapa orang Israel tidak boleh menyebut Allah mereka ini? Sebetulnya Allah ya Yahweh itu adalah Tuhan. Makanya tidak boleh sembarangan menyebut nama Allah karena itu suci. Nah, kenapa orang Islam itu tidak memahami? Makanya kalau kalian pengen tahu betul-betul sejarah dari buahnya lah kalian cari gitu kan. Kalian abad ke-7 loh. Saya bisa membuktikan omongan saya ini benar gitu. Nah, makanya saya tidak mau berdebat hebat dengan ya kayak Juma, atau Slayer, atau Estetik. Itu nggak ada otaknya itu. Nggak ada ilmunya, Pak. Malah kita wajib jadi bodoh kalau masuk Islam. Ini saya terus Mereka hanya polemikus, Pak. Polemik, betul, Pak. Nah, mereka bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Ayat mereka harus dipaksakan. Makanya tadi saya katakan hati-hati Anda berbicara, gitu kan. Kalau bahasa Ibrani pembaharuan tadi itu ke Arab itu benar, ada literaturnya. Karena itu sudah di pembaharuan supaya orang bisa ngerti ibarat orang itu. Ibarat kita nih ada yang bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Dayak dan segala macam-macam. Jadi untuk kita paham dan mengerti itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia agar mudah dipahami dan dimengerti. Begitulah bahasa teks Ibrani pembaharuan. Kalau kita semuanya bahasanya apa namanya itu Ibrani kuno. Nah, ya mana kita tahu karena itu bahasa asli mereka, bahasa rumpun mereka yang
sebelum Babilonia runtuh. Makanya satu bahasa kan. Akhirnya ada pembaharuan. Nah, jadi terpencar berai. Ya inilah yang aslinya. Makanya saya katakan untuk teman-teman yang Kristen maupun Islam, jangan pernah kita memberi mutiara kita kepada babi atau anjing. Bukan ini ibaratnya kesam, bukan itu, karena ini adalah kata perumpamaan. Semua kata Yesus perumpamaan itu dengan singkat dan padat. Hanya orang yang dikuasai Roh Kudus dan paham betul dalam firman. Kalau orang tidak terkena oleh sentuhan Roh Kudus dengan firman itu, Pak, tidak akan bisa memahami apa yang dikatakan. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, ya siapa ini? Pak Dayakumba. Kita akan bagian terakhir. Tadoy belum ini. Pak Sumarlin ada, Pak. Oh, oke, Pak Tadoy dulu ya. Tadi HP-nya Pak Sumarlin drop katanya. Pak Tadoy, ada pesan-pesan? Ya, Shalom Pak Heri. Siap. Shalom Pak Heri. Saya penikmat para apologet Kristen. Ya, saya penikmat. Ya, banyak belajar Pak ya. Ya, artinya begini Bang. Saya hanya sampaikan kadang-kadang teman-teman kita di sebelah artinya Muslim, mereka tadi juga sudah disampaikan itu sejarahnya lompat-lompat. Sejarahnya lompat-lompat, bahkan sampai Adam saja disebut Nabi. Jadi pergeseran waktu yang begitu jauh, tapi Adam masih bisa disebut Nabi. Nah heran saya kok, Nabi, Adam kok disebut Nabi. Sementara Adam itu kan diciptakan, tapi mereka bangga bahwa buat perbandingan. Adam sama Yesus berbeda. Adam lebih mulia karena Adam gak punya ayah dan ibu. Sementara Yesus punya ibu. Itu yang pertama. Tapi mereka tidak tahu bahwa masanya Adam itu kan belum ada kita dengar tentang para nabi, lahirnya para nabi. Lahirnya para nabi itu ketika berakhirnya sama Nuh. Sama Nuh datang sampai Abraham kan Bang. Itu mereka tidak pernah pisahkan ke situ. Pembicaraan mulai dari Nabi Nuh itu baru bicara soal mulai proses nubuatan. Para nabi melakukan suatu nubuatan untuk masa sekarang. Itu yang pertama Bang. Sehingga kehilangan data sejarah, mereka anggap bahwa Nabi Adam sendiri lahir sama seperti zamannya Musa, zamannya para nabi sekarang. Nah itu yang pertama, sehingga saya punya pemikiran satu, untuk para apologet Kristen, sebenarnya membiarkan mereka, para umat Islam, untuk membiarkan mereka untuk menikmati seluruh Injil, baik perjanjian baru maupun lama. Karena ini juga satu nubuatan. Ini juga satu nubuatan. Karena mereka sendiri sudah mempunyai stigma bahwa kalau membaca Injil, maka Anda akan masuk neraka. Sehingga kenapa ada ilmu cocokmologi? Cocokmologi itu karena ketika dia mungkin mau membaca, mau menikmati firman Tuhan di dalam kamar, takut dilihat oleh orang tua. Sehingga mencomot satu ayat ke ayat yang lain dengan cara membaca atau mencuri ayat-ayat itu. Karena takut baca lalu dilihat oleh ustadznya bahwa kamu sudah murtad karena membaca Injil. Jadi saya juga mengharapkan seluruh apologet Kristen, biarkan mereka menyampaikan inspirasi mereka tentang ayat-ayat firman Tuhan. Karena kita juga di dalam dasar Alkitab itu, dalam perjanjian baru, kita mempunyai hak jawab. Memberikan satu jawaban yang memang tidak emosi, tidak marah, dan sebagainya. Sehingga mereka mampu memahami. Tujuan akhir dari para apologet Kristen adalah agar para kambing-kambing yang berkeliaran bisa berubah menjadi domba. Itu harusnya tujuan itu. Seperti Christian Prince. Tujuan akhir Christian Prince seperti itu. Ini bukan membandingkan ya Bang ya. Tapi hasil akhir tujuan itu, saya pikir apologet atau orang-orang Muslim
yang sepanjang ini buat cocokmologi itu karena memang cara membaca saja. Mungkin baca Injil atau baca Perjanjian Baru lama secara sembunyi-sembunyi karena takut ustadznya, Bang. Jadi apologet Kristen harus punya strategi baru untuk siap menjawab dengan memberikan satu jawaban yang lebih baik. Karena tadi juga sudah disampaikan Pak Heri, mereka selalu lompat-lompat. Kalau pemikiran saya ya seperti itu. Karena sejarahnya Pak juga loncat-loncat. Kalau Kristen ini Pak rumit. Pertama rumit, kedua terperinci, ya kan? Ketiga sesuai fakta dari sejarah, dan yang keempat lagi kita bukan dari hanya sejarah, tapi memang harus ada urutan dari Roh Kudus. Kalau rumit ini Pak, itu semuanya rumit. Saya pun kadang membaca yang dari Tetragram awal dari sini aja nggak cukup waktu Pak, bertahun-tahun. Bahkan ada juga sudah banyak lupa karena kita channel close dari itu dengan artinya tentara salib. Kita kalau untuk perdebatan kita menghindar sudah. Kenapa dengan kata menghindar? Jadi begini Pak Sumarlin ya. Ini mohon maaf, saya menghargai saudara saya Muslim. Pak Sumarlin ini ibaratnya kita bagi-bagi kayak ilmu wawasannya kan. Nah, tidak ada satu di kolong langit ini itu keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Tapi kemarin percaya apa tidak terserah. Intinya saya hanya membagikan ini, ya kan. Saya memberi pemahaman kepada apologet Kristen, ya kan. Nah, dan juga kawan-kawan yang lain. Nah, sudah ini saatnya. Kita sudah memasuki pada akhir zaman. Ini sudah sekitar 80%, hanya 20% aja yang belum terjadi. Nah, apa saya berani bisa berkata seperti itu? Dari literatur sejarah itu sudah terlihat semua. Pada akhirnya yang dalam perjanjian lama dinobatkan dalam Daniel. Itu tentang Magog dan Magog 38 ayat SKL dan 38 ayat 1 ya kan. Dan ayat 20 dan ayat kedua. Itu semuanya sudah terjadi Pak. Kerajaan melawan kerajaan. Kemudian bangsa bangkit melawan bangsa. Dari kerajaan itu ke bangsa. Nah, sekarang kita semua sudah menjadi bangsa, ya kan? Akhirnya peperangan pertempuran inilah akhir kita dari Cina, tapi itu bukan kesudahannya. Karena masa sukar adalah masa kesengsaraan sebelum terjadinya tribalisasi. Ini ujian kita, bukan cuma Muslim. Kalau Muslim saya begini sebentar Pak Angel. Kalau Muslim saya rasa kalau untuk ketahanan iman dan keyakinan kokoh itu pasti belum kuat untuk menghadapi. Makanya dalam Kristenan itu Pak bukan hanya harus tahan uji, tapi siap untuk menyerahkan nyawanya. Karena dari 12 murid Yesus saja pun matinya mengenaskan. Apalagi kita ini ya kan. Menginjil aja sudah ada dari Al-Qur'an aja yang turun bunuh atau apa silakan orang betul. Padahal kan inti dari kebebasan beragama itu kan hak pribadi individu. Tidak bisa kita paksakan. Karena apa? Kalau kita salah penyembahan, salah dengan nama ilah tadi, Bapak yakin masuk surga? Kalau saya tidak yakin Pak, jamin 100%. Pasti auto neraka. Kenapa? Jalan keselamatan penebusan Islam tidak ada sama sekali Pak Angel. Itu. Pak Angel, ya, saya mungkin sedikit ini saya ingin ada pendapat dari Pak Heri. Jadi proses maksud saya memang maksud saya tadi Pak Heri bisa menanggapi maksud saya. Jadi maksud saya itu para Muslim atau apologet Kristen, Celsuma dan sebagainya itu, Rifa dan sebagainya, ketika mereka ini mungkin cara membaca tidak mengertinya mereka itu, apakah bisa kita membiarkan mereka menikmati dan membaca Alkitab? Karena mungkin sepanjang ini mereka ini bacanya kan mencuri cara bacanya, cara mencuri. Jadi cocokmologi itu yang maksud saya, biarkan mereka menikmati firman Tuhan, membaca Alkitab secara detail. Lalu hak jawab itu dilakukan oleh apologet Kristen. Sehingga membiarkan mereka, jangan membantai mereka untuk lari, kabur. Nah, berarti tidak nyampe kita punya maksud. Tidak nyambung Pak. Jadikan mereka awalnya jadi kambing menjadi domba. Betul, karena apa? Kita melawan orang keras ya harus kita kasih buah, ya kan? Makanya ada 9 buah roh, ya kan? Ya. Kasih sukacita itu segala macam. Nah, jadi maksud saya dalam saya menyampaikan ini, saya tidak mau terlalu hebat untuk berdebat dengan Muslim, mau ustadznya kayak mau siapapun, saya tidak mau
terlalu ke sana ya kan. Bagi saya tidak memenangkan perdebatan itu, saya tidak mau. Lah saya memenangkan jiwa. Di sini intinya itu. Bahwa perdebatan saya singkirkan. Saya tidak mau ego. Jadi para muslim cobalah renungkan, buka hati, buka pikiran. Oh ini seperti apa nih? Nah, Injil dan Taurat, siapa sih Allah yang benar? Kenapa sih kita ada di abad ke-7 ya kan? Nah, kenapa adanya ajaran Tuhan? Itu bisa dibandingkan. Kami pun tidak memaksa, di Pak Sumarin bisa sampaikan ke teman-teman. Kami tidak memaksa Anda untuk wajib untuk masuk Kristen. Tapi di dalam Kristen itu sudah ada jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena penebusan dosa anak darah domba itu dan berita Injil harus kita sebarkan. Mau Anda terima atau tidak, keputusan ada di tangan Bapak, kemana arah Bapak meninggal, karena kita hanya punya 2 jalan. Mati kita ke neraka, ya kan? Nah, mati kita ke surga. Pilih salah satu ini. Dengan seperti apa kita memilih dari ajarannya, Pak. Nah, makanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kerendahan hati juga untuk teman-teman Islam. Ya, saya tidak mau menghina Anda, silakan Anda menghina atau apa, tapi ini adalah pelajaran yang sangat-sangat penting gitu kan. Baik, Ya, baik. jadi Oke, ini Pak Angel mungkin dan saudara-saudara. ya, siap. Oke, itu aja Pak, saya sampaikan. Moga juga Pak Heri bisa buat animasi atau logo seperti apa nanti ya kan untuk ditampilkan. Baik, dengan senang hati Pak. Oke, saya ini mampir tapi ditembak jadi moderator dan kebetulan mungkin jodoh Pak ya dengan Ibu Uti, Jodoh. teman-teman apologet Kristen Ya. juga ya kan. Dan Saya juga ada beberapa lagi. Sharing kita sering Pak. Nah, makanya sudah mau lagi, sudah debat ini sudah saya rasa sudah cukup terlalu apa gimana. Iya. Baik, terima kasih. Di sini sudah 5 jam 14 menit. Untung saya nggak ikut dari awal, pasti akan doer saya karena 5 jam. Tapi luar biasa ya. Baik, saat ini bagian terakhir. Cukup ya Pak Sumarlin, jadi itu sharing-sharing kami ya. Selamat datang dan selamat berpikir. Itu saja.